Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada ya. Dan terima kasih kepada semua yang telah subscribe ya dan masih setia dengan channel kami. Semoga kami konsisten menampilkan konten-konten yang bermanfaat insya Allah untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin bereaksi terhadap suatu fenomena yang sekarang sedang viral ya kemarin, di mana ada rancangan undang-undang untuk TNI ya, di mana ada demo ingin menolak yang akhirnya disahkan RUU-nya oleh DPR. Namun apa sebenarnya substansi dari rancangan undang-undang TNI? Konon ya, sebagian kalangan itu mengkhawatirkan TNI kembali kepada masa lalu ya, di mana pada era Orde Baru selama 32 tahun di bawah pimpinan Bapak Soeharto ya, TNI mempunyai fungsi ABRI pada masa lalu ya, dimana sederhananya adalah konsepnya saya tuangkan biar mudah dipahami ya teman-teman ya. Andai kata TNI murni sebagai alat negara ya, TNI siokianya mengamankan negara ya dari gangguan intervensi atau penyerangan dari pihak luar ya, karena alat negara itu kan alat pertahanan ya. Bagaimana apabila ada penyerangan, TNI lah di garda terdepan. Walaupun pada prakteknya ya nggak mungkin juga rakyat diam ya, masyarakat umat Islam diam ya, pasti membela juga tanah airnya, tumpah darah Indonesia otomatis ya. Cuman ya secara kewajiban ya, memang TNI yang diutamakan dalam membela tanah air kita ya dari penyerangan atau invasi pihak negara lain, kan seperti itu teman-teman ya. Namun ketika TNI ya mempunyai dua fungsi atau difungsi ABRI pada masa lalu, dikhawatirkan ya kepada masyarakat ya bahwa di era Soeharto pada masa lalu itu terjadi ya pada era sekarang, di mana sekarang Pak Presiden kan seorang jenderal ya teman-teman ya, sehingga dikhawatirkan Indonesia menjadi masa militerisme lagi seperti masa lalu. Nah, sekarang kita ambil contoh ya pada masa pimpinan era Soeharto, di mana ketika Pak Presiden ya menerapkan asas tunggal Pancasila ya, siapa yang boleh menolaknya? Ya, dari situlah terjadi kasus Tanjung Priuk ya, terjadi kasus Talang Sari di Lampung ya, dan beberapa tokoh Muslim atau Islam itu kan di penjara ya, atau dihukum karena tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah ya. Nah inilah yang dikhawatirkan ya oleh kalangan masyarakat apabila militer kembali ya mempunyai dua fungsinya ya di negara kita. Namun secara umum atau sederhana saya kasih gambaran begini teman-teman ya. Kita jangan anti dulu ya apabila ada suatu pembaharuan ya rancangan undang-undang mengenai TNI. Memang di negara kita supremasi hukum itu ya, kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat itu kan yang lebih utama teman-teman ya. Sehingga apabila TNI ya yang mempunyai wewenang untuk mengurusi negara ya atau masuk pada ranah organisasi sipil ya, pihak dari TNI atau organisasi TNI yang sebagai ya, penjaga negara kesatuan Republik Indonesia ya dari invasi negara lain itu kan mempunyai senjata ya teman-teman ya. Otomatis apabila masuk ke ranah politik ya, bagaimana sistem ini tidak akan terganggu. Dikhawatirkan nanti terjadi ketakutan ya pada tingkat masyarakat apabila TNI kembali aktif ya dalam bidang politik ya, dalam bidang supremasi hukum yang harusnya supremasi sipil, dikhawatirkan seperti itu. Namun saya tidak mengarah atau bernegatif thinking ya kepada institusi TNI. Namun dalam hal ini jangan sampai kita kembali kepada masa lalu teman-teman ya, di mana sudah cukup 32 tahun Indonesia dicengkram ya oleh Pak Harto ya dengan sistem militeristiknya ya, dan kita sangat tidak berani mensuarakan ya nada-nada yang sifatnya kritik atau segala macam dengan undang-undang subversif ya. Nah, TNI siokianya kembali ya kepada marwahnya penjaga kesatuan dari negara Indonesia. Apabila ada gangguan dari pihak lain ya, TNI lah yang maju menjadi ujung tombak ya. Namun ada hal yang sangat penting. Apabila TNI dilibatkan untuk ngurusin negara dan lain sebagainya, khawatir ya teman-teman ya, TNI nanti kebablasan tanda petik ya. Kebablasan dalam arti melanggengkan status quo. Nah, itu dikhawatirkan. Di mana Pak Presiden Prabowo adalah dari golongan militer ya. Apalagi beliau sekarang sudah jenderal ya bintang 4 yang kemarin disematkan oleh Bapak Jokowi ya. Dari bintang 3 menjadi bintang 4. Nah, menarik teman-teman ya. Dalam ulasan buku Al-Haidar dalam reformasi prematur di halaman 48 ya yang membahas mengenai difungsi ABRI. Di sini menarik ya, saya bacakan sebagai referensi. Di halaman 48, beliau mengutarakan dalam pandangannya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia, pasal 28 ayat 2, ya, disebutkan angkatan bersenjata diarahkan agar secara aktif, ya,
mampu meningkatkan dan memperkukuh ketahanan nasional dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Ya teman-teman ya, dalam pengambilan keputusan mengenai masalah kenegaraan dan pemerintahan, mengembangkan demokrasi Pancasila dan kehidupan konstitusional berdasar Undang-Undang Dasar 45 dalam segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional. Nah, disinilah teman-teman ya, dalam undang-undang itu jelas tersurat kalimat ya, menurut Bapak Al-Haidar ini dalam bukunya, mengembangkan demokrasi Pancasila. Dalam undang-undang itu dijelaskan nih, berbuku Al-Haidar ya, secara tersurat, kalimat mengembangkan demokrasi Pancasila ya, yang berarti bahwa pimpinan ABRI ya hendak membawa angkatan bersenjata ya kembali ke zaman masa lalu ya, ke zaman Soeharto. Selain sebagai produk hukum, suatu undang-undang harus dilihat sebagai suatu amanah rakyat. Nah, apabila DPR membuat undang-undang, terlepas undang-undang apapun juga ya, undang-undang reformasi TNI, Polri, sebagainya, ketika sudah menjadi disahkan undang-undang, itu menjadi kewajiban harus dilaksanakan teman-teman tuh. Karena DPR itu kan perwakilan rakyat ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Otomatis apabila disematkan, ya kita pun setuju. Terlepas kita nggak mimpin partainya, nggak milih partai ya maaf ya. Namun secara keseluruhan apabila setelah disidangkan dan RUU disahkan, otomatis mengikat secara hukum dan di tingkat lapangan harus dieksekusi sebagai bentuk kewajiban dari amanah rakyat. Ya, nah lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 82 ya, pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ini memberi peluang ya, menurut Al-Haidar nih teman-teman ya. Lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 82 teman-teman. Pasal 28 ayat 2. Undang-undang ini ya, menurut Saudara Al-Haidar ya, memberi peluang dan justifikasi untuk ya aparat pemerintahan dalam hal ini ya, TNI nih yang kemarin sedang disorot nih, dalam memimpin politik sipil. Nah, itu yang dikhawatirkan sebagian kalangan ya, maka jadi demo. Namun saya tidak merasa terlalu khawatir ya. Saya positifnya terhadap pemerintah dan tujuannya adalah mungkin baik ya. Namun di sini saya tegaskan baiknya TNI menjalankan tugas pokok ya dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Apa tugas pokoknya? Ya disitulah dijalankan. Lalu negara ini kan tidak ada perang ya. Apabila kondisi Indonesia sedang baik-baik saja ya, tidak ada perang, tidak ada invasi negara lain, sehingga TNI seakan-akan ya tidak ada kerjaan atau standby ya. Itu pun nggak salah teman-teman ya. Namun kan ada juga ya separatis di Papua, di mana-mana. Disitulah tugas TNI harusnya dilaksanakan ya, hingga masalah-masalah seperti itu bisa hilang di Indonesia. Nah itulah tugas utama dari TNI, tidak mengenai atau tidak masuk ke ranah sipil seharusnya ya kalau mau jujur. Namun lagi-lagi ya di sini ketika seorang presiden ya notabene jenderal ya, apakah bisa membatalkan rancangan undang-undang yang notabene adalah institusinya kan, secara apa pribadi beliau juga pernah menjadi Kopassus, menjadi Panglima Kostrat, sekarang presiden yang jenderal juga ya, cenderung ya apabila ada keuntungan mungkin ya di institusinya pasti beliau mendukung ya. Itu sih pendapat saya teman-teman ya, apabila salah saya mohon maaf. Namun apabila rancangan undang-undang sudah dilaksanakan, sudah disahkan, itu menjadi kewajiban ya dan amanah yang otomatis rakyat harus mengikutinya. Dan saya yakin tujuannya baik ya. Kalau dikhawatirkan kembali kepada masa lalu zaman Orba, itu agak jauh menurut saya ya, agak sulit. Kenapa demikian? Karena masyarakat kita sekarang sudah cerdas ya, sudah pintar, sudah keilmuan ya, masyarakat juga nggak mungkin diam teman-teman ya, bisa terjadi suatu pergolakan yang luar biasa apabila militer mungkin coba masuk karena polisi ya, mungkin dengan tujuan-tujuan untuk memberangus atau ya setidaknya menutup ya pintu reformasi yang sekarang sudah mungkin ya, walaupun sedikit sudah sudah celah ya, tidak bebas seperti dulu ya, minimal ya rakyat sudah paham apabila ya nanti TNI berkecimpung atau masuk ke ranah ya sipil, dikhawatirkan ya membelenggu ya inspirasi atau pendapat kita teman-teman ya. Namun saya yakin bahwa TNI kita, Bapak Presiden, saya yakin tidak akan mengembalikan TNI kepada masa lalu ya, yang menjadi sangat ditakuti ya di kalangan sipil ya, karena sudah dibuktikan oleh era Soeharto pada masa lalu ya, ketika asas tunggal Pancasila diterapkan, siapa yang berani menolak dan ada korban di situ, yang notabene adalah umat Islam ya. Semoga tidak akan terjadi kembali dan seyogyanya TNI dikembalikan kepada marwahnya ya. Polri pun seperti itu, sudahlah nggak usah ada gesek-gesekan. Institusi apapun namanya ya, ketika sudah masuk ranah negara, itu kan sudah aman teman-teman ya, sudah punya penghasilan, sudah menjadi PNS ya, sudah ada pensiun, nggak usah lah cari-cari tambahan, nggak usah lah dipikir bagaimana TNI, Polri bisa dapat tambahan dari institusi sipil yang lain, entah kementerian. Jadi TNI, Polri yang sudah punya pekerjaan ya sudah ya, taruh di situ, terima di situ, syukuri di situ ya, kan nggak harus juga ya punya double job ya, satu di TNI masih aktif, satu lagi punya tugas ini, tugas itu. Ya kalau begitu mohon maaf ya teman-teman ya. Apakah ada hukum keadilan di situ? Kenapa kita tidak kasihkan saja kepada rakyat sipil ya untuk masuki pos seperti itu? TNI biarkan ya pada tugasnya, tugas awalnya. Jadi kan teman-teman ya.
Kita harus positive thinking, dan saya yakin Indonesia tidak akan menjadi negara otoriter, dan Pak Prabowo insya Allah cerdas dalam hal ini. Demikian teman-teman ya. Apabila ada kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.